ini kita bersama dengan Chef Nathan dari Nathan Cake Koderema. Pada pagi hari ini sudah satu resep tadi dibagikan tentang cakes dan ada tips-tips juga ya tadi. Iya. Dan benar yang ditanyakan tadi Nano, ada yang nanya lagi gimana caranya cakes itu biar nggak bantet. Gimana caranya mengembang? Kita save dulu pertanyaannya, Chef ya. Kita ke resep yang kedua. Resep yang kedua. Nah, kalau tadi kita udah kasih resep yang cake atau bolu ya. Yang kedua adalah cookies ya. Kalau Natal gini atau hari raya itu semua orang bikin cookies ya, karena itu paling mudah Kak Nano ya. Campur bahan tanpa mixer jadi. Ya, ovennya lupa jadi ya. Mau oven tangkring jadi. Nggak di oven ada. Jadi ada resipi yang nggak usah cookies tuh nggak usah di oven ada. Jadi kita dinginkan. Tapi yang hari ini belum. Ya, nanti kalau keluarga Rema ini cocok dengan coconut nanti bisa saya share lagi untuk beberapa resipi lagi next ya Kak Nano ya. Oke, kita akan bahas tentang cookies jadul ya. Cookies jadul ini pasti kalau bikin cookies yang paling banyak bahannya adalah tepung. Nah, karena cookies ini bahan dasar utamanya adalah tepung. Biasanya kita pakai tepung protein sedang atau tepung protein rendah ya. Cookies harus pakai protein rendah atau sedang. Kalau protein tinggi dipakai untuk roti atau mie. Nah, seperti itu Kak Nano, atau pasta ya. Kemudian ada 200 gram tepung terigu protein rendah, 2 sendok makan maizena ya, sendok makannya munjung ya. Oke. Terus 1 sendok makan susu bubuk ya. Kalau 1 sendok makan itu sekitar 30 gram susu bubuk Kak Nano. Harus ada susu bubuknya supaya rasanya enak ya. Ingat ya, bahan yang membuat enak dalam sebuah makanan baik itu cookies atau cake, salah satunya adalah susu bubuk atau butter atau margarin. Kalau tepung nggak ada enak-enaknya Kak ya. Jadi mau makan tepung yang paling mahal pun rasanya ya tepung. Nah ya telur kalau nggak dikasih garam mana enak gitu, kira-kira gitu. Nah kemudian ada 1 sendok teh baking powder ya, 120 gram butter atau margarin. Kembali tadi saya bilang boleh pakai butter atau margarin karena menyesuaikan cost-nya ya. Jadi ada orang yang aku mau jualnya agak murah, ya pakai margarin, tapi jangan yang murahan ya. Aku mau medium high nih, yang customerku nih presiden nih misalnya. Lah pakainya ya butter yang bagus ya. Kemudian ada 40 gram gula pasir, 60 gram gula palm atau brown sugar ya. Terus kemudian ada 1 butir telur ayam lagi ya, seberat 55 gram atau 60 gram, atau boleh diganti dengan 3 kuning telur. Nah ini nanti saya jelaskan nih kenapa kok pakai telur utuh atau kuning telur. Nanti hasil cookiesnya seperti apa. Terus kemudian ada 30 gram choco chip atau meses. Dan bisa dikasih potongan misalnya coklat-coklat yang dijual, yang enak nih coklat nih, itu bisa juga dikasih potongannya setelah adonan cookies itu jadi. Jadi kalau sekarang lagi tren nih, bukan sekarang sih, udah lama cookies yang gede-gede Kak Nano, yang lembut-lembut itu loh, dalamnya ada isiannya, pernah tahu ya? Nah itu ini seperti ini teksturnya ya. Terus kita akan kembali ke cara buatnya. Nah ini agak unik. Kalau orang bikin cookies biasa mentega dikocok sama gula. Nah kalau ini enggak, lelehkan menteganya. Jadi menteganya dilelehkan, campur bahan kering ya, mentega dilelehkan, dicampur dengan gula dulu. Ya tadi ada 2 macam gula, pasir sama palm sugar atau brown sugar. Kita campur dulu mentega dan gula ya, setelah mentega leleh. Kemudian setelah tercampur rata, kita tunggu suhunya supaya agak stabil. Kita masukkan telur Kak Nano. Ya, kita masukkan telur, kita kocok dengan garpu. Ya, kalau profesionalnya, kalau Anda di rumah punya balon whisk silahkan ya. Nah, setelah adonan satu jadi, kita bikin di tempat yang lain, itu bowl yang lain dengan bahan kering. Ya, bahan kering itu misalnya tadi apa bahannya nih? Di sini ada susu bubuk, ada maizena, ada tepung, ada baking powder, kita campur, kita ayak Kak. Tujuan mengayak itu supaya baking powdernya tercampur dengan rata, semuanya tercampur dengan rata ya. Nah,
keluarga Rema bisa berikan coklat bubuk juga. Jadi ini cookies, saya berikan resipi ini tuh bisa saya berikan resep ini bisa dibuat variasi banyak. Kalau hari ini saya bikin yang agak-agak jadul ya, pakai gula palm, nanti bisa dikasih coklat, bisa dikasih pandan, bisa dikasih jahe, bubuk ya. Nah, terus ketika sudah adonan tepung itu kita campur, nggak usah di mixer Kak Nano, campur aja. Ya, jadi nggak usah pakai mixer terus dikocok sampai lama, nggak usah. Sudah mentega dilelehkan, dicampur dengan gula dan telur, bahan satu, bahan duanya, bahan tepung yang sudah diayak, kita campur aja Kak Nano. Aduk aja. Ingat, aduknya nggak boleh pakai tangan, pakai garpu atau pakai sendok. Loh, nanti nggak rata, nanti nggak enak. Coba. Keluarga Rema harus coba resipi ini karena ini juga saya jual ya, dan rasanya juga enak ya, dan pastinya nagih. Terus kemudian setelah kita campur, dia mungkin kalau tadi waktu menteganya agak terlalu panas, dia agak lembek Kak. Masukkan dulu ke chiller. Masukkan plastik, masukkan ke chiller, tunggu berapa saat, terus langsung ketika sudah di chiller misalnya 20 menit, 30 menit, jangan sampai besoknya baru dibuat ya. Kalau besoknya dibuat nanti keras. Nah, kalau keras kita nanti susah lagi, bentuknya agak kurang oke. Nah, ketika sudah 20 menit, 30 menit kita ambil, kita timbang. Nah, ini biasanya kalau cookies yang jadul gini beratnya mungkin 30 gram Kak. Jadi jualnya bukan yang dicetak atau dipulung-pulung kayak nastar gitu, enggak. Nah, itu diambil 30 gram, kita ambil dengan sarung tangan yang plastik atau dengan garpu atau sendok, kita tata aja di loyang. Ya, di loyang. Nah, cookies ini karena beratnya 30 gram atau 20 gram, kita bisa isi dalamnya. Nah, kalau misalnya ada yang suka pasta-pasta coklat yang lagi tren nih, atau selai kacang, boleh masukin aja. Selai coklat tuh apa ya, mereknya misalnya A, B, C gitu, kita dinginkan dulu, kita bekukan dulu, kita masukkan ke dalam adonan cookies tersebut. Nah, setelah masukkan kita tata di loyang, kasih jarak. Kemudian kita oven selama 15 menit aja. Suhunya 185. Jadi memang ini agak ekstrim cookiesnya, manggangnya suhunya besar, waktunya sedikit. Nah, terus nanti waktu mateng, dipikir belum mateng, tenang aja. Proses pendinginan dari panas itu sampai cookies itu boleh dimakan, itu dia akan mengalami proses pematangan juga. Gitu. Nah, nanti luarnya kering, dalamnya soft. Makanya disebut soft cookies atau bahasa saya jadul cookies. Nah, dengan resipi yang standar yang saya berikan ini, keluarga Rema bisa buat dengan berbagai macam varian, berbagai macam bentuk. Tidak harus 30 gram. Misalnya saya pangsa pasarnya yang sekali makan langsung habis nih 10 gram atau 5 gram, terserah. Cuman kalau dengan berat kurang dari 30 gram, nanti ngovennya juga harus menyesuaikan. Nah, kalau beratnya 5 gram di oven 180 derajat, keluarnya hitam-hitam semua Kak Nano, nanti ya nanti repot. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang di oven 185 derajat Celcius panasnya selama 15 menit itu yang beratnya 30 gram. Nah, coklat chip itu bisa ditabur setelah adonan cookies jadi. Tadi yang saya bilang, setelah adonan cookies jadi 30 gram, Anda bisa kasih dalamnya isian. Ya, bisa kasih isian tadi coklat pasta yang tren nih, lagi dibekukan dulu. Selai kacang bisa. Atau diisi apa lagi Kak? Yang suka Kak Nano sukanya apa nih? Diisi strawberry beku. Bisa Kak? Strawberry beku dibekukan dulu, diisi ke dalamnya. Atau diisi apa? Jangan diisi duit ya. Itu beda. Nanti Beda, ya. tapi ada loh Kak Nano, fortune cookies. Nah, pernah dengar nggak? Nggak ya. Jadi cookiesnya itu seperti crepes. Nanti ketika udah mateng kan, itu bisa ditekuk-tekuk Kak Nano. Itu saya bikin. Nah, waktu ditekuk itu diisi kata-kata yang membangkitkan mood. Nah, misalnya apa, tahun ini kamu akan tambah kurus gitu. Tahun ini kamu tambah gemuk. Itu nanti malah drop ya dia. Jadi itu lucu juga, fortune cookies itu beberapa untuk kepercayaan tertentu dia masih memesan fortune cookies untuk dikasih tulisan-tulisan yang membangkitkan mood. Sebenarnya bagus juga ya
untuk menghadapi tahun depan gitu Ya, ya. tapi jangan dikasih ayat ya. Kasih ayat nanti. Nanti orang perjamuan kudusnya beda nanti. Makanya fortune cookies ya. Lah, itu keren juga. Jadi itu kalau kita bicara soal baking ya, itu luas sekali. Saya aja sampai sekarang masih belajar. Jadi tips saya buat keluarga Rema itu jangan pernah berhenti belajar. Selama Tuhan kasih nafas, kasih hidup, kasih kemampuan, kasih pikiran sehat, belajarlah terus dengan siapa saja. Jangan patah semangat, karena itu yang saya lakukan. Dan memang kalau kita berhenti, lupa semuanya. Nanti kerja apapun lupa. Pengalaman tidak akan bisa menjadikan kita tambah hebat, karena itu hanya cerita yang bisa kita ceritakan. Tetapi latihan yang terus-menerus itu yang bikin kita semakin oke. Nah, untuk resep cookies jadul tadi mungkin nanti keluarga Rema bisa minta sama Kak Nano juga ya. Nah, saya juga udah banyak yang WA kayaknya. Iya, banyak ya. Waduh, ini saya harus jawab. Ini siarannya 3 jam, 4 jam atau 2 jam? Nah, ini sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam kita skip semua siaran untuk hanya menu ya. Ya, ini harus disediain bakso nih di sini. Nanti studionya bau bakso semua nih ya. Oke. Ya, itu resep yang kedua ya, Chef ya. Ya. Oke, baik, kita langsung aja chef yang ketiga, nanti setelah itu kita ke WA yang sudah. Iya, udah ngumpul banyak ya nih Kak Nano ya. Dari ribuan ya udah menunggu. Bentar, saya tak beli bakso dulu nih. Untuk menjawab pertanyaan ya. Siap Kak Nano. Kita langsung ke resep yang ketiga aja. Ini menarik deh. Brownie. Wah, iya, berondong manis Kak. Iya. Oh, iya. Ya, ini kalau kita bicara brownies, siapa yang nggak suka coklat? Ya. Ya, anak kecil ya, orang dewasa. Nanti ketemu orang dewasa bilangnya aku mau coklat yang nggak manis. Bisa. Nah, tapi kalau sudah masuk ke cake itu memang kita kebanyakan manis Kak Nano ya. Oke, kita langsung baca resepnya ya Kak Nano ya. Brownies kukus. Nah, kalau ada teman-teman yang tahu brownies itu ada 3 macam. Brownies panggang, brownies kukus, sama brownies yang tidak di oven atau tidak dikukus. Jadi unbaked chocolate yang kita sebutnya brownies. Itu nanti akan mungkin next time ya, kalau saya diundang lagi kita akan bagi. Nah, brownies kukus ini bahannya agak premium. Nah, kalau bahasanya sekarang premium, saya bacain langsung aja. 8 kuning telur. Ya, 8 kuning telur tuh kaliin 1 kuning telur tuh bisa 20 gram ya. Jadi sekitar 160 gram. Nah, itu keluarga Rema harus biasakan kalau membuat sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan pastry, cake, dan roti, harus ditimbang. Jangan pakai filling. Kalau jago masak bisa nih pakai filling ya. Fillingnya hari ini garamnya seberapa. Kalau baking nggak bisa. Kita harus ada pengukuran yang tepat. Nah, 8 kuning telur kita timbang sebanyak 20 gram kali 8, 160 gram ya. Terus kemudian ada 4 putih telur Kak Nano. Ya, itu berarti kalau 4 putih telur berarti ada 4 telur yang utuh ya. 4 telur utuh, 4 kuning telur ya. Kalau putih telur biasa beratnya 30 gram Kak. Ya. Tapi tergantung ayamnya juga sih. Kalau ayamnya hari itu gemuk ya, telurnya banyak ya, gede-gede. Apalagi kalau pas dapet telur yang kuningnya 2. Iya, sangat happy sekali. Pernah ya Kak ya? Nah, sering happy itu. Kuningnya dapat 2, itu wah itu rasanya keren. Iya, tapi nah ini telur ayam negeri ya. Kalau tadi pakai telur ayam tadi saya sempat baca ada yang tanya kalau cake-nya pengen lebih lembut ya banyakin lemaknya. Tapi nanti kita jawab itu nanti ya. Terus kemudian ada 180 gram gula pasir. Nah, ini boleh diganti dengan gula palm. Mau dikasih gula halus boleh, nggak apa-apa. Karena kalau brownies kukus tuh kita tidak cari atasnya tuh mengkilap. Ya, kalau atasnya mengkilap atau ada kulitnya itu yang brownies panggang. Ya. Terus kemudian ada 1 sendok makan emulsifier. Biasanya saya antara 30 gram tadi yang saya bilang ya Kak Nano ya. 90 gram tepung protein sedang atau rendah ya. Terus ada coklat bubuk. Nah, ini khusus brownies kukus ini saya akan jelaskan yang bikin enak itu coklatnya. Jadi kalau misalnya Anda ganti coklatnya dengan tepung, pasti konsepnya akan beda dan rasanya juga mungkin kurang oke. Kali ini memang yang choco lover nih. Ya, siapa yang choco lover nih? Ya, nanti kita kasih 35 gram coklat bubuk. Kalau saya kurangin 25 gram atau 15 boleh aja, tetap jadi. Tetapi
rasanya akan berkurang, akan kurang oke ya. Makanya nanti harus sesuai resipi aja. Nanti resipinya minta ke Rema Radio sama Kak Nano ya, harus dapat nih semua keluarga Rema nih supaya bisa praktekin langsung di rumah ya. Kemudian ada baking powder 1 sendok teh ya. Terus kemudian